Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itmamul Wafa. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang tools pada Photoshop. Di sini saya menggunakan Photoshop yang 2020 dan tools adalah kayak suatu alat bantu atau icon yang membantu dalam suatu aplikasi. Oke, karena di sini saya menggunakan Photoshop, berarti tools Photoshop adalah alat bantu untuk mengedit foto atau gambar. Yang pertama ada Move Tools, berfungsi untuk menggeser gambar atau memindahkan posisi gambar. Dan selanjutnya ada tools Rectangular Tools, itu menggunakan untuk membuat area yang berbentuk persegi atau persegi panjang untuk menyeleksi gambar atau objek yang kemudian kita bisa potong atau mengganti atau menghilangkan objek. Yang selanjutnya ada tools yang berbentuk lingkaran atau elliptical tools. Ini bisa membuat suatu lingkaran atau objek, kemudian hasil seleksi objek tersebut bisa kita potong atau kita rubah atau kita jadi yang terseleksi ini. Dan kemudian ada lasso tools yang berisikan 3 tools. Yang pertama lasso tools, kita bisa membuat objek dari gerak mouse atau gerak kursor sesuai yang kita inginkan. Contoh saya membuat bentuk seperti ini, maka jika sudut bertemu sudut sudah tertutup, maka akan membuat bentuk seleksi yang seperti ini. Dan yang seleksi itu bisa kita pakai untuk kita potong. Dan kemudian ada polygonal lasso tools. Perbedaannya dari tools yang tadi adalah tools ini berbentuk membuat garis dari pojok ke pojok. Contoh, kita bisa jadi seperti ini. Jika kita berhentikan di sini, kemudian kita klik kiri, maka akan di sini. Kemudian jika kita tarik lagi sini, sini, maka akan membentuk titik-titik diagonal dari garis seleksi kita tadi. Oke. Yang selanjutnya adalah Magnetial Lasso Tools. Yang Magnetial Lasso Tools ini akan menempel pada garis-garis objek pada gambar. Ini akan memudahkan kita mengambil atau menyeleksi gambar. Oke, kita tarik pelan-pelan, maka secara otomatis titik-titik seleksi akan menempel pada gambar. Saya langsung saja tarik. Kurang seperti ini. Oke, maka bentuk seleksi akan mengikuti garis pada objek. Kemudian icon ketiga, object selection. Oke, di sini bisa mengambil objek dengan membuat seperti tools yang lasso tools tadi. Setelah kita membuat lasso, kita klik, tunggu. Secara otomatis objek yang terseleksi adalah objek yang berada di tengah atau sesuai garis yang ada dalam objek. Oke, yang kemudian adalah Magic Tools. Di sini adalah membuat seleksi dengan hanya kita mengeklik. Otomatis objek yang memiliki warna sama akan terseleksi. Contoh saya mengambil tangan, warna hitam baju, warna wajah, pipi di wajah, atau warna background yang notabene abu-abu, maka seluruh warna yang sesuai dengan warna yang saya klik akan otomatis terseleksi. Kemudian tools yang selanjutnya adalah quick selection. Ini fungsinya hampir sama dengan Magic, cuma di sini dari bagian per bagian. Contoh, kemudian saya tarik dengan otomatis yang memiliki warna sama dengan titik pada kursor yang untuk menjalankan tools akan otomatis terseleksi.
Dengan tools ini maka akan efektif untuk menghilangkan background. Coba saya akan praktek, saya delete. Oke. Secara otomatis yang terseleksi tadi akan otomatis terdelete. Saya kembalikan. Oke, untuk tools yang selanjutnya adalah tools crop. Crop di sini adalah akan otomatis memotong gambar sesuai square yang sudah ada, sesuai square yang masuk ke dalam objek. Saya akan memotong dan hanya mengambil square yang ada pada wajah. Setelah saya klik kiri 2 kali, maka otomatis akan mengambil gambar wajah. Selanjutnya ada tools shoot holding brush tools. Oke. Di sini tools akan seperti menyamakan warna pada kulit. Di sini biasanya dipakai untuk menyamakan warna kulit. Contoh di sini pipi saya samakan dengan warna ini. Bisa terlihat di sini warna pipi dan warna ini mulai berubah. Warna ini saya samakan dengan warna ini. Oke. Ini saya samakan dengan warna ini. Otomatis warna di daerah wajah akan mengikuti warna di area pipi. Oke, nah seperti ini. Contoh warna ini saya samakan dengan pipi sebelah kiri. Maka secara otomatis pipi kiri akan mengikuti warna yang tadi terseleksi di atas. Oke, saya kembalikan. Yang selanjutnya adalah tools patch tools. Dengan patch tools saya bisa membuat area degradasi, membuat seleksi, dan memasukkan patch atau memasukkan objek yang ada di sini ke dalam area yang sudah terseleksi. Contoh saya akan memasukkan wajah ke dalam area seleksi ini, tinggal saya geser. Kemudian saya klik, secara otomatis akan ada wajah masuk ke copy ke dalam area seleksi. Saya kembalikan. Yang selanjutnya ada pen, atau kita bisa melukis atau menggambar sesuai arah kursor dengan menggunakan tools ini. Contoh, hitam. Dalam tools ini, jika kita ingin mengambil warna, kita bisa mengkombinasikannya dengan tombol ALT. Oke, jika sudah seperti ini, kita contoh akan mengambil gambar atau warna pada hidung, pada objek. Secara otomatis, pen atau warna yang akan ada pada kursor sesuai warna pada hidung. Oke, seperti ini. Tombol ini sangat efektif untuk membuat palet atau mengetahui warna-warna apa saja yang ada pada objek. Saya kembalikan. Yang selanjutnya stem tools. Jika kita mengklik di sebelah sini, klik, dan kemudian kita kopikan di sini, secara otomatis yang ada di sebelah objek di sebelah sini akan tercopy secara soft di sebelah sini. Saya ulangi. Saya akan mengubah ukuran agar lebih jelas. Oke, saya akan mengambil wajah di sini. Kemudian saya akan kopikan di sini wajah. Nah, secara otomatis objek yang ada pada wajah akan tercopy di sini.
Oke, yang selanjutnya ada eraser tools. Seperti namanya, eraser adalah berfungsi untuk menghapus pada gambar. Coba saya hapus background terlebih dahulu, maka jika saya tekan di sini secara otomatis akan menjadi area yang dilewati oleh kursor akan terhapus atau transparan. Saya kembalikan. Yang selanjutnya ada tools yang mengupload dengan degradasi warna. Ini biasanya dipakai untuk mengubah background menjadi background warna campuran atau warna gradasi. Oke, saya memberikan contoh di sini. Masih menggunakan warna gelap, saya akan mengganti dengan warna yang lebih terang. Dan warna kuning contoh. Kemudian saya tarik lagi. Oke. Untuk mengganti background menggunakan warna yang tadi antara kuning dan pink gradasi, saya akan menghapus terlebih dahulu background yang ada pada gambar dengan eraser tools. Lebih cepat menggunakan tools ini. Oke. Ya, secara otomatis background yang ada pada objek akan mengikuti gambar yang ada pada gradasi warna di layar yang sudah saya buat tadi. Oke, saya kembalikan. Oke. Untuk tools yang selanjutnya adalah blur tools. Sesuai namanya blur tools, ini untuk membuat gambar menjadi suram sesuai objek yang sudah kita seleksi atau objek yang ditandai pada kursor. Saya akan contoh mengeblur area wajah pada objek. Oke, mulai kelihatan. Ini setelah diblur dan yang ini sebelum diblur. Sudah mulai terlihat sebelum sesudah. Jadi blur tools adalah membuat area yang ada pada objek menjadi lebih buram atau blur. Saya kembalikan. Oke. Kemudian yang sampingnya, sharpen tools. Jika yang blur tools digunakan untuk membuat gambar semakin buram, maka dengan sharpen tools dapat berfungsi untuk membuat gambar semakin jelas. Oke, saya akan menjelaskan daerah wajah. Maka hasilnya akan seperti ini. Sebelum menggunakan sharpen tools dan sesudah. Masih agak buram dan semakin jelas di area garis-garis pada objek. Nah, oke, saya hapus. Terakhir, saya duplikat lagi. Yang tools yang selanjutnya, ini berfungsi untuk menarik secara kasar gambar ke belakang untuk membuat efek-efek seperti efek blur atau efek kamera yang kurang jelas. Efek gambar yang kurang jelas. Saya memberikan contoh. Saya akan menarik dari sini. Oke. Saya akan lebih perkecil lagi dengan hardness yang saya kurangi biar lebih soft. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk tools yang selanjutnya adalah text tools yang bisa digunakan untuk membuat gambar semakin cerah atau memutihkan gambar. Ini bisa digunakan untuk memutihkan foto. Saya naikkan lebih dahulu.
Saya juga coba zoom. Dan sini saya memutihkan di area wajah, mencerahkan di area wajah. Oke, saya akan memperlihatkan perbedaannya. Ini sebelum menggunakan tools dan sesudah. Wajah tertampak sedikit lebih cerah. Saya kembalikan. Oke, untuk tools yang selanjutnya, jika tools yang atas tadi untuk mencerahkan, maka tools yang bawah untuk menggelapkan wajah. Saya memberikan contoh untuk menggelapkan wajah, menggelapkan daerah wajah. Oke, saya rasa cukup. Sekarang kita lihat perbedaannya. Ya, ini sebelum menggunakan tools yang menggelapkan wajah, dan yang ini sesudah, sebelum dan sesudah. Saya hapus. Untuk kembali ke layar normal atau objek normal. Oke, yang kemudian adalah pen tools. Pen tools di sini untuk membuat garis-garis atau membuat yang berupa garis atau objek yang saya akan coba menggunakan garis. Oke, kurang lebih seperti ini. Saya hapus. Kemudian di sini ada text tools, berfungsi untuk membuat teks. Contoh, saya akan membuat nama saya sendiri. Saya besarkan dengan 18, ukuran 18. Oke. Saya akan mengganti warna pada teks, contoh menggunakan warna merah. Oke. Ya, sudah. Tercipta teks. Teks tools ini untuk menambahkan teks atau tulisan pada objek. Saya hapus. Tools yang selanjutnya adalah tools ini atau rundown tools ini digunakan untuk membuat area seleksi untuk membuat shapes pada objek, untuk menambah shapes. Contoh ini kotak, ada banyak pilihannya. Ini juga lingkaran. Ini juga custom atau bentuk pohon atau bentuk apapun itu yang ada pada aplikasi. Banyak sekali pilihannya. Pohon, hewan, gajah. Oke, banyak sekali ya. Jika kita bisa menambahkan objek-objek atau shapes yang untuk menambah indah pada gambar. Oke, saya hapus. Tools yang selanjutnya adalah hand tools yang berfungsi untuk menggeser gambar atau menggeser layer, sehingga kita bisa mengecek apakah gambar sudah sesuai atau sudah mempermudah kita mengecek detail gambar. Oke, dan yang selanjutnya atau yang terakhir adalah zoom tools. Seperti namanya, zoom tools digunakan untuk mengzoom atau mendekatkan dan atau menjauhkan gambar, zoom in dan zoom out objek. Untuk zoom in kita tinggal klik kiri, kita bisa mendekatkan gambar. Untuk zoom out kita bisa mengkombinasikan dengan tombol Alt. Otomatis kita akan zoom on. Oke, mungkin ini saja dari saya tentang tools pada Photoshop 2020. Mungkin sekian dari saya. Jika ada tutur kata saya minta maaf. Yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum.